Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Lailia Masito, NIM 280 30 10 20 39, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Materi yang akan disampaikan meliputi definisi transaksi salam dan salam paralel, ketentuan syar'i transaksi salam dan salam paralel, rukun transaksi salam dan salam paralel, pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel, alur transaksi salam dan salam paralel, skema salam paralel, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah, dan yang terakhir ada karakteristik. Yang pertama, ada definisi transaksi salam dan salam paralel. Salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka. Nah, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim, bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran di muka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi salam dan salam paralel. Landasan syar'i dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Abbas yang bunyinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Rukun transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama ada transaktor. Transaktor ini terdiri atas pembeli, yang dalam hal ini adalah nasabah, dan penjual, yaitu bank syariah. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akal, balik, dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain sejenisnya. Yang kedua, objek salam. DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Nah, ketentuan tersebut antara lain harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan di kemudian hari, waktu dan tempat penyerahan barang harus diterapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam salam adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam. Berikutnya ada pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh Bank Indonesia, dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Yang ketiga,
meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli salam dengan para nasabah. Berikutnya, alur transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan atas penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dan petani. Selanjutnya ada skema salam. Barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi, tetapi penjual akan menyerahkan di kemudian hari setelah pembeli melakukan pembayaran di muka. Keterangan yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual dan penjual menyerahkan barang tersebut. Baik, selanjutnya ada skema salam paralel. Nah, di skema salam paralel ini memiliki dua syarat. Yang pertama, salam paralel terjadi karena penjual tidak memiliki barang sehingga harus membeli dari supplier. Yang kedua, akad salam pertama yang A terpisah atau tidak bergantung dengan akad salam pertama. Keterangan, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual dan penjual menyerahkan barangnya tersebut. Baik, selanjutnya ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah. Nah, contohnya bisa dilihat di layar. Transaksi pada saat akad disepakati, jurnalnya tanggal 1 Juni tahun 2000 XA, kas atau rekening pembeli PT TAM sebesar 700 juta rupiah pada utang salam sebesar 700 juta rupiah. Penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani, jurnalnya tanggal 2 Juni tahun 2000 XA, piutang sebesar 650 juta rupiah pada kas atau rekening nasabah penjual KUD TAM sebesar 650 juta rupiah. Baik, selanjutnya penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani, jurnalnya tanggal 1 September tahun 2000 XA, persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah pada piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Keterangan, penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Tanggal 1 Desember tahun 2000 XA, persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah pada piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Keterangan, penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli, jurnalnya tanggal 2 September tahun 2000 XA, utang salam sebesar 350 juta rupiah pada persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah dan pendapatan bersih salam sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 2 Desember tahun 2000 XA, utang salam sebesar 350 juta rupiah pada persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah dan pendapatan bersih salam sebesar 25 juta rupiah.
Baik, yang terakhir ada karakteristik. Yang pertama, lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Yang ketiga, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Yang keempat, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Dan yang terakhir, transaksi dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.